Oke teman-teman, sesudah kita menjelaskan bagaimana cara penulisan komentar di PHP, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai standar output yang digunakan pada PHP ya teman-teman ya. Coba kita klik di sini file, new file. Ini. Coba kita simpan ini ya. Ctrl S ya, kita simpan file save. Kita simpan dia di C ya, jangan lupa ya teman-teman, di web server kita ya teman-teman ya, di PHP web ini ya teman-teman ya. Yaitu di C sum htdoc ini PHP web ini, di satu titik sintak penghubung PHP ini. Kemudian kita bikin nama filenya yaitu nomor 2 misalkan standar underscore output titik PHP. Jangan lupa kita klik di sini save ya teman-teman ya. Ini dia sudah dibuatkan di sini. Otomatis di sini juga sudah dibuatkan di C sum htdoc ini PHP web ini. Ini udah ada 2 ya ini tadi. Coba kita buat kode PHP-nya PHP tab, otomatis dibuatkan. Jadi di sini kita akan bahas yaitu mengenai standar output ya teman-teman ya. Standar output pada PHP ya. Jadi standar output ini dia merupakan ya perintah untuk menampilkan ke layar ya teman-teman ya, untuk menampilkan ke layar. Ini. Jadi contohnya dia ada echo ya teman-teman ya. Kemudian ada juga print di situ. Selanjutnya ada juga print di sini ya, print underscore r di sini. Jadi print underscore r ini digunakan ya teman-teman untuk mencetak ya teman-teman ya, isi array ataupun dia string teman-teman ya, seperti itu. Kemudian ada juga dia standar outputnya yaitu var underscore dam di sini. Ini juga berguna ya untuk menampilkan isi ya. Kemudian tipe data, selanjutnya juga ukuran dari variabel. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini dia tampilannya. Coba kita blok dulu ini, kita blok, kita buat dia komentar ya supaya nggak dieksekusi oleh web server ya teman-teman ya, karena komentar diabaikan. Kita tekan tombol Ctrl/di keyboard kita sehingga dia otomatis akan menjadi komentar. Jadi kita akan bahas yang pertama penggunaan standar output yaitu echo teman-teman ya. Untuk membuatnya itu dengan cara kita ketikkan echo di sini, kemudian kita ketikkan stringnya yaitu misalkan nama saya Guntur Mahputra. Ini seperti ini. Ini untuk string ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk string dia kita menggunakan double quote di sini teman-teman, tanda double quote di sini. Kemudian kalau misalkan dia angka, misalkan 1 2 3 4 ya teman-teman, kita nggak perlu di sini menggunakan double quote ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia angka tidak perlu tanda kutip 2 untuk angka. Seperti ini teman-teman. Ini coba kita jalankan ya teman-teman ya. Kita simpan ini standar output ini ya. Kita menuju ke browser kita. Ini ya. Berarti tadi disintak ya teman-teman ya. Ini dia. Enter. Ini dia, kita bisa ketikkan di sini bisa ketikkan 2 standar underscore output titik PHP atau kita bisa klik di sini teman-teman ya. Ini ya, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi di sini dia masih satu baris ya teman-teman ya. Coba kita buat kodenya, kita tambahkan di sini BR di sini teman-teman. Maka akan seperti ini dia teman-teman ya. Coba kita kecilkan di sini. Oke, coba kita buat lagi kode selanjutnya ya. Di sini kita echo di sini. Coba kita bikin BR supaya enter nanti. Coba kita buat ya echo di sini untuk menampilkan tanggal, kemudian bulan dan tahun. Ini kita bikin BR coba sini teman-teman ya supaya enter nanti ya. Ini echo date, fungsi PHP yaitu date. Ini D untuk tanggal, kemudian M besar untuk month, kemudian Y besar untuk tahun di sini teman-teman. Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh di sini, maka dia akan menampilkan tanggal, bulan dan tahun sekarang ya teman-teman ya. Sistem ini ya teman-teman ya. Ini 8 Oktober 2020 di sini. Selanjutnya coba kita buat di sini ya, echo PR lagi. Setelah kita menggunakan echo, di sini kita menggunakan print ya teman-teman ya, di sini ya. Menggunakan print ini ya teman-teman ya. Ini dia ya. Selain echo kita bisa juga menggunakan di sini print. Nah, seperti ini. Misalkan namanya si Denny misalkan ya. Denny Pratama misalkan seperti ini. Coba kita refresh di sini, maka akan
belum ditampilkan teman-teman ya. Kenapa belum ditampilkan? Karena belum kita simpan di sini teman-teman ya. Kita simpan dulu, file, save atau Ctrl S, baru kemudian kita refresh di sini. Maka akan ditampilkan di sini nama Denny Pratama. Kita bikin BR lagi di sini. BR ya. Sesudah penggunaan echo dan print teman-teman ya, kita akan jelaskan yaitu penggunaan print underscore r dan par underscore dam di sini teman-teman ya. Ini digunakan dia untuk debugging ya teman-teman ya. Debugging ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Kita bikin komentar dia. Pertama kita gunakan print underscore r di sini. Ini kemudian tanda double quote. Kita bisa ketikkan di sini ya. Misalkan nama kita ya teman-teman ya. Misalkan ini Guntur Mahaputra. Titik koma, coba kita refresh lagi, tapi jangan lupa untuk disimpan, Ctrl S, kita refresh lagi. Ini dia untuk print underscore r ya, tapi dia di dalam tanda kurung ini teman-teman ya. Itu untuk penggunaan print r ya teman-teman ya. Coba kita buat enter lagi ya, echo br supaya pindah baris. Tuh, titik koma. Kemudian kita gunakan dia par dam ya teman-teman ya. Par penghubung dam. Ini kita buat kodenya seperti itu. Misalkan namanya kita buat namanya Rudi Sanjaya, seperti itu teman-teman. Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Maka hasil dari penggunaan pardam ini, maka dia akan menampilkan TP datanya teman-teman ya, kemudian ukuran dari karakter ataupun string Rudi Sanjaya ini teman-teman. Jadi dia ukurannya 12 ya teman-teman ya. Ini ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, termasuk dia spasinya teman-teman ya. Dia itu dihitung ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan buat kode selanjutnya teman-teman ya. Echo di sini, kita buat echo di sini. Kemudian kita bikin BR supaya pindah baris. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai boolean ya teman-teman di sini ya. Boolean ini Ctrl slash untuk dia jadi komentar. Jadi boolean ini dia bernilai benar dan salah ya teman-teman ya. True or false ya teman-teman ya. Misalkan di sini echo misalkan ya. Echo true misalkan kita bikin di situ ya. Maka ketika kita simpan kemudian kita jalankan di sini. Ini ya. Maka dia akan menghasilkan nilai 1 ya teman-teman ya. Berarti true di sini dia nilainya 1. Coba kita bikin BR lagi. Kemudian untuk false, echo false, titik koma, kita simpan lagi, kita jalankan. Maka dia nggak ada menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Nggak menghasilkan apa-apa, berarti ini dia false ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita ketikkan kode BR lagi. Jadi di sini teman-teman ya, untuk menampilkan standar output PHP di sini kita bisa menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan echo ya, print ya. Kemudian untuk debuggingnya kita bisa menggunakan print underscore r dan pardam di sini ya untuk menguji. Tetapi kebanyakan itu dia menggunakan echo ya teman-teman ya. Sementara untuk print underscore r ini dan pardam ini digunakan untuk debugging ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalkan dia karakter ya atau string, jangan lupa tanda double quote ya teman-teman ya, tanda ganda 2 ini teman-teman ya. Jadi di dalam PHP itu ada namanya konsep interpolasi teman-teman ya. Artinya apakah di dalam tanda kutip ganda itu ya atau di dalam string itu dia terdapat variabel ataupun tidak teman-teman ya. Jika ada variabel maka yang ditampilkan adalah isi dari variabelnya teman-teman. Misalkan seperti ini kita bikin echo misalkan ya. Misalkan contohnya Jumat. Coba kita simpan. Kita jalankan di sini, kita refresh, maka akan menampilkan Jumat ya teman-teman ya. Coba di sini kita rubah ini tanda double quote-nya ini menjadi tanda single quote ya teman-teman ya. Di sini ya coba. Maka dia akan menghasilkan, kita simpan hasil yang error ya teman-teman ya di sini ya. Jadi itu akan bingung dia nanti kode PHP-nya. Ini tanda pembukanya, penutupnya yang mana ya. Jadi untuk mengatasi ini kita bisa menggunakan tanda double quote di sini. Kita simpan. Ini, maka dia nggak error lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai penulisan sintaks dalam PHP di sini teman-teman.